Oke, kenalkan nama saya Friandi Satamareta dengan NIM 419033 dari Teknik Mesin angkatan 19. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain motor position dengan simulink model. Oke, kita bisa lihat di sini ada model fisika dari motor DC, di mana ada V, R, L, E, T, theta, dan B. Lalu ada theta dot. Untuk V sendiri itu adalah simbol tegangan, dan R adalah simbol resistance atau hambatan, lalu L ada inductance, lalu T itu menyebabkan torsi, theta menyebabkan sudut, lalu ada E menyebabkan GGL, lalu ada B itu menyebabkan damping, dan untuk theta dot itu menyimbolkan tentang kecepatan sudut. Lalu di sini ada armatur sirkuit atau arus armatur, itu disimbolkan dengan I. Oke, untuk pemodelan kali ini kita akan mengambil contoh dengan parameter seperti yang tertera. Kita akan coba masukkan parameter ini ke MATLAB terlebih dahulu. Oke, di sini saya sudah menyediakan MATLAB. Kita seperti layarnya agar lebih mempermudah. Oke, itu nilai J itu sama dengan 3,2284 E pangkat 6, lalu ada B itu nilainya 3,5077 E pangkat 6, lalu ada electromotive force atau konstanta itu KE sama dengan 0,0274, lalu ada KT itu nilainya sama dengan KE, lalu ada electrical resistance disebutkan dengan R itu 4 ohm, lalu ada L itu 2,75 E pangkat 6. Oke, semuanya sudah masuk ke workspace. Selanjutnya di sini motor torsi motor itu proporsional armatur current I, maka bisa kita simpulkan hubungan antara KT dengan I dan torsi itu T sama dengan KT dikalikan I. Lalu untuk hubungan antara GGL dengan KE dan theta dot itu ada seperti ini. Dalam satuan SI, torsi motor dan GGL balik itu konstantanya sama, atau bisa kita simpulkan bahwa K sama dengan KT sama dengan KE. Oke, kita coba masukkan ke MATLAB. K sama dengan KT lalu sama dengan KE. Dan di sini karena saya sedang menyambung KT sama dengan KE, maka bisa kita samakan langsung. Oke, berikutnya kita akan membuat model dengan simulink. Oke, kita buka simulinknya terlebih dahulu, lalu kita membuat model. Oke, agar lebih mempermudah saya split layarnya. Oke, untuk langkah pertama kita sudah disediakan persamaannya, yaitu integral pangkat 2 dari turunan kedua theta oleh T dt. Lalu jika dihitung akan menghasilkan integral d theta per dt dikalikan dt. Lalu untuk hasil akhirnya itu akan muncul nilai theta. Lalu persamaan kedua ada integral di per dt dikalikan theta, dan perhitungan akan menghasilkan nilai dari I. Oke, untuk membuat model simulasinya, di sini kan sudah tersedia simulink.
langkah pertama kita akan memasukkan integral block dari Simulink lalu continuous library. Oke, kita buka dulu library-nya. Nah, kita cari integral block di mana integral block itu bisa kita ambil di Simulink lalu continuous library. Kita cari integral block, kita seret masuk. Nah, ini integral block yang pertama. Untuk inputnya kita kasih nama D. Oke, untuk input kita kasih nama D2 theta atau turunan kedua theta, dan outputnya kita kasih nama D per dt theta. Oke, setelah kita memberikan label ini, kita bisa lanjut dengan menambahkan integrator block lainnya di depan integral ini. Oke, sudah kita tambahkan. Lalu di label outputnya kita beri nama theta karena keluarannya tadi theta. Lalu kita tambahkan integrator block yang ketiga di atas integrator pertama. Kita tekan Ctrl lalu kita seret ke atas. Oke, lalu kita gambar input dan outputnya. Kita beri nama inputnya itu dengan nama D dt I, lalu outputnya itu I. Oke, sudah seperti gambar ini. Lalu kita akan mengaplikasikan hukum Newtons dan hukum Kirchhoff pada motor sehingga akan menghasilkan persamaan seperti ini, persamaan 5 dan persamaan 6. Untuk membuat model matematikanya kita bisa langsung masuk ke step-stepnya. Oke, langkah pertama kita buka library-nya. Oke, kita harus memasukkan 2 chain block dari Simulink lalu match operation. Oke, kita masukkan 2 chain block. Oke, 2 chain block. Untuk chain block pertama kita beri nama super J. Double klik, sebentar agak lag. Lalu kita beri nama super J, di mana J kita sudah diwakilkan tadi di depan. Kita oke. Lalu kita pasang di sini. Oke, saya rapikan biar lebih enak. Kita ganti nama chain ini jadi inersia. Oke, sudah selesai. Lalu kita lanjutkan untuk yang chain berikutnya. Kita beri nama chain ini super L, mana sudah kita wakilkan di bagian workspace. Kita beri nama inductance. Lalu berikutnya adalah menambahkan 2 add block. Yang pertama kita cari add blocknya pada Simulink lalu match operation library. Kita cari add block. Ini add block ada 2. Oke, untuk add
pertama kita edit menjadi min plus min, lalu untuk adblock yang kedua itu plus min. Oke. Nah, lalu akan menghasilkan gambar guys seperti ini. Selanjutnya untuk menjumlahkan torsi dan merepresentasikan hukum Newton, persamaan hukum Newton, kita akan menambahkan damping atau torsi damping dengan cara kita menambahkan chain block lebih dahulu. Kita seret dari sini saja. Oke, kita beri nama ini B. Ya, di sini kan kita disuruh membalik, itu bisa kita tekan klik kanan lalu di rotate menu, di rotate and flip menu, cari yang flip block itu ini, sini cari yang flip block, atau bisa kita tekan Ctrl I untuk membalik. Oke, lalu kita kasih beri nama sini damping. Kita hubungkan di sini dengan input. Oke. Nah, kita hubungkan. Lalu untuk outputnya kita hubungkan dengan minus sini. Oke. Selanjutnya kita menambahkan lagi untuk torsi dari armatur. Kita tambahkan chain block lagi. Kita nama tanuka V-nya dan kita beri nama KT. Oke, ini sudah saya hubungkan. Lalu di sini kita hubungkan ke sini. Oke. Kita sudah selesai untuk membuat persamaan tadi. Selanjutnya kita lanjutkan untuk hukum Kirchhoff-nya. Kita menambahkan chain block lagi di atas inductance block, lalu kita flip dengan cara tadi menekan Ctrl I atau klik kanan, kita cari flip block, kita beri nama R, sudah diwakilkan, dan kita kasih keterangan di sini untuk menunjukkan tentang resistance. Oke, kita hubungkan di sini, kita tekan Ctrl lalu kita gambar garisnya, lalu dari sini kita hubungkan ke minus adblock di atas. Oke, berikutnya di sini kita ambil lagi untuk menambahkan dari EMF rotor kita sini. Oke, ini untuk nilainya kan tadi sudah diketahui bahwa KE dan KT itu sama, maka bisa kita simpulkan bahwa ini keduanya K, dan sudah saya wakilkan di depan. Untuk nilainya kita ubah jadi KE, lalu KE kita hubungkan ke sini. Nah,
Sini sudah embedded jadi. Lalu kita akan menambahkan insert in 1 dan out 1 pada library. Kita cari di Simulink, lalu di port and subsystem kita masukkan in, lalu kita masukkan out. Oke, dimana in kita hubungkan langsung ke plus dan out kita hubungkan langsung ke delta. Oke, sudah jadi. Oke, jangan lupa kita beri nama. Kita ganti in 1 ini dengan voltage, lalu out 2 out 1 ini kita ganti nama dengan position. Oke, sudah selesai. Untuk hasilnya akhirnya itu kan seperti ini dari persamaan tadi di Simulinknya. Oke, untuk ini kan masih dalam bentuk Simulink modelnya, kita ubah jadi subsystem biar lebih mempermudah dengan cara kita blok semuanya. Kita blok, lalu klik kanan, kita klik subsystem atau bisa dengan cara Ctrl G. Oke, dan subsystemnya akan seperti ini. Oke, di sini sudah jadi untuk model Simulinknya. Kita bisa kasih nama di sini dengan nama motor underscore post. Oke, sudah selesai. Oke, untuk selanjutnya kita akan membuat yang sama tapi dengan menggunakan Simscapes. Oke, kita akan membuka Simulink baru. Oke, tapi bisa masuk di sini akan lebih mudah. Oke, untuk membuat Simscapes dari Simulink yang kita butuhkan pertama itu di library itu ada DC motor block, kita cari di Simscapes. Oke, bentar saya cari dulu nih. Lalu pada bagian elektronik, actuator and driver, rasional actuator, kita cari DC motor, kita masukkan. Oke, bentar masih loading. Oke, kita sambil mencari yang lain lagi sambil menunggu loading. Lalu kita cari current sensor block dari Simscapes, lalu foundation library, lalu electrical sensor library, kita cari current sensor block. Oke, selanjutnya kita control voltage source, kita cari di Simscapes, foundation library, electrical source, kita cari current voltage source. Oke, berikutnya ada 3 buah PS link converter block dan 1 Simulink PS converter dan sebuah soft configuration block yang kita ambil dari Simscapes.
utility, kita ambil PS simulingnya ini berjumlah 3. Oke, berjumlah 3, 1 2 3. Lalu ada simuling PS 1 buah. Oke, lalu ada solver konfigurasi. Oke, sudah selesai. Lalu kita cari lagi untuk electrical reference block, dimana bisa kita ambil di Simscripts, foundation library, electrical element. Kita cari electrical reference. Lalu berikutnya ada ideal rasional motor sesan block, bisa kita ambil dari Simscripts, foundation library, mechanical sensor. Kita cari ideal rasional motion sensor. Selanjutnya kita cari mechanical rational reference. Oke, kita ambil di foundation library, mechanical rational element, kita cari mechanical rational reference ini. Oke, selanjutnya kita ambil 3 buah out block dan 1 buah block inputnya. Kita ambil di simuling port. Oke, simuling, lalu port and subsystem. Kita cari untuk in-nya ini 1 dan outnya ada 3, 1 2 3. Oke, untuk motor parameternya itu sama, kita klik 2 kali. Untuk nilainya itu sama yang di atas. Oke, sebentar saya scroll ke atas. Oke, untuk armatur resistance-nya itu 4 ohm. Lalu untuk armatur inductance-nya itu 2,75 6 ND. Lalu untuk konstanta EMF-nya itu 0,0274. Kita apply damping value. Untuk konstanta torsinya itu juga sama. Konstanta torsi itu 0,0274. Oke, ini sudah salah. Oke, selanjutnya untuk rotor inersianya itu, oke, kita ubah sini jadi kilogram meter persegi. Itu 3,2284 min 6. Lalu untuk rotor dampingnya itu 3,5077 min 6.
kesatuan. Oke, sudah. Lalu inisial rotornya tetap 0, konektifnya mulai dari 0. Kita oke. Jadi kita lanjutkan lagi. Untuk gambarannya itu seperti ini, kita akan buat seperti ini. Oke, pertama kita mulai dari voltage masuknya, kita beri nama di sini voltage. Kita hubungkan dengan S simulink PS di sini. Tetap. Lalu di atasnya ada controller voltage di sini, kita hubungkan. Lalu di sini kita taruh current sensornya, kita hubungkan controller voltage dengan resource-nya dengan current sensor. Lalu di sini ada PS simulink di atasnya, kita beri PS simulink di sini. Berikutnya ada motor DC di sini, kita hubungkan ke sini langsung. Oke, lalu untuk berikutnya dari sini kita hubungkan langsung ke sini. Oke, bentar. Untuk electrical leversnya itu diletakkan di sini. Lalu untuk solver konfigurasinya kita letakkan di sini. Oke. Selanjutnya untuk bagian R dan C kita letakkan ideal rasionalnya di sini. Kita rotasi terlebih dahulu. Kita rotasi dengan cara menekan Ctrl L atau klik kanan, rotate ini, lalu ini Ctrl L untuk yang searah. Oke, kita flip karena C di sini dan A di sini, kita tekan Ctrl I atau seperti cara tadi. Untuk R di sini kita hubungkan dengan di sini. Oke, sebentar. Lalu untuk C kita hubungkan dengan C. Lalu ada mekanik rasional reverse-nya di sini, kita hubungkan. Berikutnya kita letakkan PS simulingnya di sini, kita hubungkan, dan di sini. Oke, ya, ini sudah hampir selesai. Ntar saya pindahkan ke sini. Oke, 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 oke. Kita beri nama di sini current. Position, dan terakhir ada speed. Position, dan terakhir di sini ada speed. Oke, ini sudah jadi untuk sim space nya dengan model sim space nya. Kita sederhanakan lagi dengan cara mengeblok keseluruhannya. Kita blok keseluruhan, lalu klik kanan dan create subsystem. Oke, ini sudah jadi. Oke, lalu kita bisa save selanjutnya. Oke, di sini sudah terlihat dua model yang berbeda. Yang di sini kita menggunakan
simulink biasa. Yang di sini kita menggunakan SimSpace. Oke. Mungkin itu cukup dari saya. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.